warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahayu, Wilujeng Rahayu. Ketemu lagi dengan kita ya di Mukso Channel. Sebelumnya saya menjawab kenapa nama kita diubah menjadi Mukso Channel, ya karena ada suatu hal. Jadi dari kacamata astral kita ganti ke Mukso Channel. Jadi jangan berhenti untuk subscribe kami, untuk dukung kami, komen yang banyak, ya, share ke teman-temannya. Nah, semoga kami bisa mengedukasi untuk kedepannya, atau hanya sekedar menyajikan konten yang menarik buat Anda sekalian. Oke ya, untuk malam hari ini kita agak lain dari yang biasanya, karena banyak dari sahabat Mukso Channel yang bertanya kepada kami lewat inbox, lewat fanspage kami. Jadi kita akan menjawab satu persatu. Nah, pertanyaannya nanti akan ditanyakan oleh Mas Aga ya. Mas. Emang orangnya Maaf, saya nggak bisa serius. Nah, Jadi ya apa adanya saja. Makanya channel ini berganti nama. dengernya memang suara ketawanya memang ya. Ya Allah, maafkan saya pemirsa, ya Allah. Ya Allah. Jadi Mas, gini kan santai. Sayanya yang santai maksudnya, jadi nggak bisa terlalu serius. Jadi berkaitan dengan video-video yang kita buat sebelumnya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sama pemirsa mengenai, ya nanti adalah pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, konsep kita kan mengambil suatu mitos dari suatu tempat, kemudian kita mencari narasumber, terus kita melakukan mediumisasi. Sapi ini bukan Mbah Sapi, tirin Mbah Sapi. Jadi kita mengambil suatu mitos berdasarkan saksi. Leo jangan bisa tole. Jangan lagu itu. Nggak bisa. Tahu. Jadi awalnya kan konsep kita mencari suatu mitos, kemudian cari saksi-saksi atau narasumber di tempat tersebut, malamnya kita explore atau bahkan mungkin mediumisasi. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana suatu tempat tersebut bisa dikatakan angker? Kenapa angker? Nah, jadi gini, suatu tempat itu kenapa bisa menjadi angker dan menimbulkan mitos-mitos. wah bahaya dong si Tom gagal gitu. Ya, Oke, itulah kita sebenarnya. Gak bisa diajak serius. Lebu dah tulis suara. Nek bom aku iki mlebu. Anggo iki tetep mlebu ra apa-apa. Oke ya, jadi saya menjawab kenapa tempat itu bisa. Ya Allah. Oh, kamu serius yang guyu loh. Men, ya. Yuk, ini. Oke ya, jadi kenapa satu tempat itu menjadi angker dan menimbulkan satu mitos? Itu bisa jadi karena tempat itu ditempati oleh makhluk gaib. Udah mengor ini. Tapi ini mengor ini pas ada. Parang iseng kok, Mas. Lo lagi nguyu. Lho lah mencret no. Langsung. Ini mbok wis dipateni le. Nah, kenapa apa lanjut? Kayang Apa adanya. apa adanya.
Baleni ora. Ora mau tadi wis ben guys. Saya dhewe ngene iki lah. Kenapa suatu tempat itu menjadi angker? Ya itu karena ditempati oleh makhluk gaib. Ya. Seberapa intensitas keangkerannya itu ditentukan banyaknya makhluk gaib yang ada di situ dan atau seberapa besar power mereka. Jadi, kenapa makhluk itu suka berada di situ? Nah, biasanya kan kita eksplor di tempat-tempat yang sering kecelakaan atau yang kemarin itu kan kita di jembatan itu bekas pembantaian PKI ya, itu kan karena itu ya. Jadi misalnya jembatan kemarin ya, itu kan menjadi tempat massakre pembantaiannya PKI dulu ya. Jadi arwah yang gentayangan di situ kan banyak, yang nggak sempurna meninggalnya, dalam artian itu aja. Jadi kan menjadikan apa ya, satu tempatnya itu ditempati arwah gentayangan yang banyak, jadi kan jadi angker gitu loh. Atau misalnya suatu jalan di banyak yang kecelakaan di situ, arwahnya real ya, arwahnya yang gentayangan itu kan nggak kemana-mana mas, jadi dia tetap di situ. Nah itu yang menjadikan tempat itu menjadi angker. Nah, sebenarnya kan sederhana. Sesederhana itu ya? Iya, sebenarnya sesederhana itu. Mungkin jawabannya itu sudah menjawab pertanyaannya ya. Jadi ya karena itu aja. Atau kadang misalnya ada satu pohon ya memang itu disukai goibnya, ya bisa jadi. Goib sendiri itu bisa berwujud, bisa maksudnya jenis goibnya itu setan, iblis atau arwah atau jadi asli penghuni tempat tersebut itu jadi memang diciptakan di situ. Ya kan saya tadi kan bilangnya gini mas, misalnya yang kasus kemarin kan jembatan itu kan tempat pembantaian. Jadi kan yang di situ itu ya narik yang tidak sempurna itu tadi. Ya arwahnya itu. Jadi kalau yang tempatnya memang di situ, itu kan nanti beda lagi mas. Jadi kan yang jenengan sebut tadi jin, setan, iblis itu kan sebenarnya hanya tingkat-tingkatan gaib. Mungkin itu sudah menjawab pertanyaannya ya. Jadi kenapa satu tempat itu menjadi angker itu, mungkin jawabannya seperti itu. Terus yang kedua, waktu Mas Musleh melakukan mediumisasi itu, Mas Musleh memasukkan apa ke dalam tubuh mediator itu? Ataukah jin penghuni ataupun arwah yang gentayangan atau seperti konsep kita ya, konsep kita kan mengeksplor atau membuktikan suatu mitos di daerah tersebut kan ya. Jadi yang saya masukkan itu jin mas, jin ya. Jadi memang diciptakan jin gitu ya. Saya masukkan yang ke mediator itu jin yang sudah ada di situ sejak lama. Jadi dia tahu, dia menyaksikan apa yang terjadi di tempat tersebut yang menimbulkan mitos. Selama ini kan kita seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan misalnya korban bunuh dirinya atau apa ya, saya masukkannya arwah korinnya orang yang bunuh diri. Jadi jin korin orang yang bunuh diri saya masukkan ke mediatornya. Kalau itu tempatnya berhubungan dengan bunuh diri, yang bunuh diri seperti itu. Tapi kalau suatu tempat biasanya saya ngambil
jin yang sudah lama di situ yang menyaksikan kejadiannya di situ. Tuh. Soalnya kan ya menurut Gimana? iya. Jadi arwah seseorang yang sudah meninggal itu perginya ke, tadi kan ada jin korin. Kok tadi amburadul lah. Ya mungkin maksudnya panjenengan itu gini ya. Soalnya kan ada Orang yang sudah meninggal itu kan kembali ke Allah gitu. Ya, ada yang Ya, itu penjelasannya lain lagi, Mas. Jadi kan saya bilang tadi jin korin ya. Setiap manusia itu kan lahir disertai korin. Gitu loh. masing-masing. Nah, jadi yang kita ambil korin itu beda dengan roh. Gitu. Roh manusia kalau sudah meninggal kan kembali ke Allah. Itu nggak bisa diambil, Mas. Itu sudah haknya Gusti. Ya, jadi yang kita ambil korin itu yang menyertai manusia dari lahir. Jadi kan dia tahu dari manusia lahir sampai manusia itu meninggal, korin kan menyertai, Mas. Jadi dia tahu apa yang dilakukan manusianya itu dari lahir sampai meninggal, dia tahu gitu loh. Jadi korin itu nggak bisa hilang ya, bisa dibilang begitu bukan? Bisa Hilang juga. bisa. Jadi kalau ngomongin tentang gaib itu wallahu alam ya, yang saya tahu itu nanti ada umurnya tersendiri ya. Kalau jin kan memang beda dengan manusia. Kalau manusia paling 60, 70, 80 sudah meninggal. Tapi kalau korin itu umurnya lebih lama karena dari bangsa jin. Bangsa jin kan meninggalnya nanti wallahu alam bahkan sampai ada yang kiamat baru dia meninggal. Tapi kalau korinnya itu sudah waktunya untuk hilang, ya nanti dia hilang dengan sendirinya, Mas. Hilang seperti itu, lenyap. Saya kan kemarin di ada beberapa tempat yang waktu kita ngonten ada mungkin nggak tahu itu korin atau apa yang minta didoakan. Berarti itu korinnya yang meninggal, dia juga bisa merasakan si rohnya tadi. Seperti yang saya bilang tadi, ini kalau ngomongin tentang kegoiban ya, maksudnya yang roh, sukma, itu nanti pembahasannya panjang, Mas, itu, Mas. Jadi ini berhubungan dengan yang arwah gentayangan tadi. Itu kan arwah yang belum sempurna. Nah, kan di Al-Quran dikatakan, atau di hadis itu kan dikatakan orang yang bunuh diri misalnya, itu kan tidak akan diterima oleh Allah kan. Nah itu kan tetap di sini, Mas, Arwahnya tadi. Arwahnya itu. Jadi kan ada keadaan tertentu yang roh ini tidak bisa diterima oleh Gusti Allah. Jadi kadang kita perlu mendoakan, mengantarkan biar mereka itu tenang dalam artian sampai menunggu hari kiamat nanti, waktu hisab, beliaunya itu menunggu sampai hari kiamat untuk dihisab. Terus itu yang saya tahu ya, Mas ya. Iya. Penjelasannya itu nanti panjang banget, Mas, kalau itu. Mungkin next time aja. Maaf ya, Mas ya. Untuk Mas Muslih sendiri ini, kalau dengan kelebihan yang diberikan sama Gusti Allah ke Mas Muslih ini bisa dikatakan antara indigo atau ahli spiritual atau dukun atau penayang atau kalau tentang itu saya ini apa ya, terserah yang mau bilang aja. Ada yang bilang saya dukun, ada yang bilang saya ahli spiritual. Saya nggak terlalu mempermasalahkan itu. Cuman yang saya tahu kalau indigo itu kan saya enggak kayaknya.
indigo kan gift dari Gusti Allah, berkah dari Gusti Allah, dari lahir dia sudah dapat itu ya. Jangan saya itu belajar. Jadi kalau dibilang indigo saya mungkin enggak. Kalau dibilang dukun ya silahkan aja sih. Soalnya kalau kita bicara dukun kan, ya sepemikiran saya mungkin larinya ke pelet, larisan, santet, bahkan ada yang dukun bayi itu. Ya Allah, dukun bayi itu gimana? Ya, makanya saya lebih ke apa ya, mungkin spiritual, nggak usah ahli, nggak usah pakai ahli, spiritualis gitu. Itu aja deh ya, jadi kalau mau ada yang mau manggil dukun ya silahkan, saya orangnya legowo soalnya. Ada yang mau dibersihin. Jadi nggak terlalu memikirkan itu mas. Jadi kalau saya dibilang indigo saya bukan. Kalau dukun mungkin masuk kriterianya. Indigo. Tapi saya nggak yang santet, pelet gitu enggak. Karena saya dukun beriman. Dukun beriman aja. Dukun cabut. Sekarang saya belajar tentang kebatinan, spiritual ya. Mungkin perbedaannya kalau saya sedikit menjelaskan itu gini mas, kalau spiritual itu nggak bisa diulang mas. Ya, kalau paranormal dukun itu bisa diulang. Contohnya gini, dukun mau menghentikan hujan sementara, nah, itu kan ada ilmunya, ada tata caranya seperti itu. Nah kalau spiritual itu nggak bisa diulang mas. Jadi misalnya saya mau menghentikan hujan, saya banyak berdoa, ya Allah tolong redakan hujan ini sebentar saja, saya ada perlu seperti ini. Ada suatu ketika hujan itu berhenti mas, dan ada kalanya saya berdoa seperti itu, hujan itu tidak mau berhenti. Jadi ada semacam suara yang memang mengatakan kalau hujan ini nggak bisa dihentikan, seperti itu. Jadi memang ada bedanya menurut saya itu seperti itu, antara spiritualis dengan paranormal atau dukun itu bedanya seperti itu. Hanya kalau paranormal itu bisa dipelajari, kalau spiritualis itu murni yang menemukan diri sendiri. Nah kalau di kasus saya juga belajar, saya juga menemukan apa yang saya yakini sendiri. Jadi kalau dikatakan dukun, bolehlah dukun ya, tapi saya dukun beriman gitu loh, dukun beriman. Jadi nggak yang konotasikan kalau nyantet ya seperti itu. Saya nggak seperti itu ya. Banyak sih yang pengen saya ketahui tentang dunia gaib sendiri. Jadi ya semoga di balik konten kita ini ada hikmahnya dan bermanfaat bagi khususnya saya sendiri. Jadi untuk para pemirsa, para penonton yang mempunyai atau ada tempat angker, bisa tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa eksplor di sana. Dengan keterbatasan kita juga, semoga ada hikmah di balik suatu mitos atau tempat yang panjenengan rekomendasikan ya. Tapi mas, kalau di zaman sekarang, kalau bicara bab dukun tadi ya, soalnya kan ada yang sempat cerita ke saya kalau ini bab usaha mas. Jadi dia kan pedagang terus pembeli cerita ke dia kalau mas warungmu ndek iki prei to. Aku ora, aku buka Nah kalau semacam itu ada kemungkinan untuk gangguan gaib nggak mas? Ya, kalau kasus seperti itu saya bilang ada ya. Ada suatu
keilmuan yang seperti itu tujuannya untuk menutupi usahanya yang seperti itu ada, bilang ada. Jadi ada yang tidak suka sama kita misalnya ya, iri sama kita, sama usaha kita gitu, terus dia pergi ke dukun, ya pergi ke dukun minta biar usaha kita seret ya, dengan cara seperti itu. Itu ada. Nah sebenarnya mas, itu ada waktunya ya. Jadi kalau dalam kasus seperti itu biasanya tenggat waktunya itu 3 hari, 7 hari, 21 hari atau 41 hari. Waktu untuk si dukunnya menghalang-halangi usaha Ya, tersebut. waktu untuk menghalang-halangi itu ada kadaluarsanya. Tapi kan yang namanya usaha kalau nggak ada pembeli 3 hari, 7 hari, 21 hari kan Lalu, iya pusing ya. lalu. Balik modalnya gimana kan ya, seperti itu kan udah sangat ngefek sekali ya ke kehidupannya yang penjualnya gitu. Iya. Kalau kasus seperti itu kan kadang-kadang sih mas, pembeli itu bingung lari kemana untuk ya itu tadi kok dodolanku, penjualnya penjualnya itu tadi bingung, aku ameh mlayu ning dia kok dodolanku ngene iki sepi. Soalnya kan banyak ya orang awam juga ya mas ya. Ya semoga mereka juga nggak pergi ke dukun, semoga. Tapi ya semoga mereka perginya ke ustadz atau kiai, semoga yang bisa mendoakan semoga usahanya lancar gitu. Oke ya. Kalau mendengar kasus yang seperti ini sebenarnya saya miris sekali ya. Barangkali ada penonton, ada pemirsa yang mengalami kejadian seperti itu. Saya tidak menjanjikan 100% ya. Saya tidak menjanjikan 100%, tapi saya akan membantu sebisa mungkin ya. Kalau ada kasus yang seperti itu, saya akan coba membantu, tapi mungkin tidak bisa 100% mengingat jaraknya kita atau kesibukan kita ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, boleh komen, boleh inbox. Jadi kalau larinya kemana itu ya kita hanya memohon pertolongan ya kepada Allah mas sebenarnya kan. Ya kita pasrah aja kepada Allah, insya Allah ya itu akan baik dengan sendirinya. Karena kan rezeki kan sudah diatur sama Allah mas, ini nggak akan ketukar, nggak akan kemana gitu. Kalau kita menyadari itu mungkin yang diganggu tadi udah positive thinking, jadi berhusnudzon itu tadi. Iya, kita berhusnudzon aja lah sama Gusti Allah. Kalau warungnya sepi ya memang rezekinya Sama ini memang segitu, mungkin kita kurang sedekah. Jadi kan banyak hal mas sebenarnya. Jadi jangan selalu menjudge, jangan selalu menghakimi kalau warung saya sepi ya mesti enak sih ganggu, jangan dulu. Jadi kita husnudzon aja, husnudzon kepada Allah. Kalau memang mungkin saya kurang bersedekah, memang rezekinya baru dikasih segini, jadi gitu dulu. Jadi jangan selalu menjudge kalau ada orang lain yang menghalang-halangi rezeki kita. Jadi seret rezekinya. Nanti karena itu mensugesti diri kita sendiri mas ya, pemirsa ya semuanya ya. Kalau ada suatu kejadian kita langsung menghakimi dengan seperti itu mensugesti diri kita. Kalau misalnya dagangannya kurang laku, rezekinya kurang lancar, itu ada orang yang menghalangi, itu sudah mensugesti. Padahal bisa jadi kan banyak hal yang membuat rezeki kita kurang banyak gitu loh.
kita juga perlu bermuhasabah Ya, diri. jadi kita introspeksi dulu, introspeksi diri dulu. Kenapa sih rezeki saya kok agak seret? Ya, kita introspeksi dulu. Apa saya bersalah dengan pasangan kita, istri saya misalnya? Apakah saya kurang baik dengan orang tua saya? Ataukah saya kurang bersedekah? Ya, karena kan kuncinya hanya 3 itu. Itu loh. Jadi kita lebih ke muhasabah diri. Gitu. Tapi ya kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau ketiganya itu sudah panjenengan lakukan, sekiranya ada bener-bener gangguan yang kan kadang ada tuh yang jualan nasi pagi masak, siang sudah basi, yang seperti itu ya bisa berkomentar, bisa hubungi kami ya. Insya Allah kita akan bantu. Oke. Jadi ya semoga ini tadi bisa menjawab penasaran para penonton. Mungkin sekian dulu Mas Muslim. Oke. Ya. Semoga para penonton puas. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, monggo komen biar kita nanti juga bisa berintrospeksi diri. Mungkin ada saran atau pesan? Apa ya, tentang kegoiban ya, itu menjadi ranah yang sangat riskan sekali. Jadi jangan, seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan selalu percaya dulu ya, sebelum Anda itu membuktikannya sendiri. Jadi jangan percaya kata orang seperti ini. Jadi kita buktikan sendiri dulu. Mungkin hanya itu ya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Ya, itu juga Itu minta maaf. datang dari kebodohan saya sendiri. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon introspeksinya. Jadi saya hanya minta maaf untuk kesalahan saya. Saya juga. Mungkin. Iya. Jadi kesalahan murni dari kita, kebenaran datangnya hanya karena Allah. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di episode tanya jawab. Semoga bisa mengobati rasa keingintahuan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Uli Ceng.